Ya, selamat datang kembali semua. Kita lanjut ulasan manga anime Moonbreaker chapter 8. Buat bantu kembangin channel ini, silahkan subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita mulai aja pembahasannya, tapi kita intro dulu bentar. Oke, chapter pertama dibuka dengan panel yang menunjukkan Umemiya menghampiri Choji ke tengah halaman sekolah sambil berkata, "Bocah itu dari Furin, kan?" Lalu Tomiyama pun menjawab sambil tertawa, "Ya, tentu saja aku tahu. Apa kamu marah? Apa kamu mau ngamuk?" Dan Umemiya pun menjawab, "Sepertinya kau cukup bahagia." Sakura dan yang lainnya berdiri jauh di belakang Umemiya, dan mereka terkejut melihat Tomiyama yang bertingkah seenaknya ke Umemiya. Dan Sakura berkata dalam hati, orang itu cukup punya nyali untuk senyum di hadapan Umemiya. Siapa sebenarnya dia itu? Tomiyama pun melepaskan salah satu orang Furin yang diseretnya itu dan berkata, "Baiklah Ume-chan, ayo kita kelahi 1 lawan 1. Kau yang memulai ini kan?" Tapi Umemiya diam aja dengan provokasi dari si Tomiyama. Tapi setelah itu Umemiya berkata, "Kamu benar. Kami memang yang pertama kali memulai, tapi kamu juga sudah menyebabkan keributan di sini. Jadi kita impaskan. Maka dari itu, ayo cepatlah kembali." Choji pun menjawab, Lalu dengan sangat cepat dan tiba-tiba, Tomiyama Choji pun melepaskan tendangan ke arah wajah Umemiya, dan seketika itu pun semua orang terkejut dengan hal itu. "Aduh, kamu memang gak sabaran ya," kata Umemiya sambil menangkis tendangan dari Choji itu. Lalu setelah itu Choji pun berkata ke Umemiya, "Kali ini aku yang mulai. Ayo kita kelahi." Umemiya masih bersikap tenang meski diprovokasi oleh Tomiyama Choji beberapa kali. Umemiya malah bertanya kepada Tomiyama, "Kenapa kamu sangat ingin berkelahi denganku?" Lalu Tomiyama pun menjawab, "Daripada ingin berkelahi, sebenarnya aku lebih ingin kamu, Ume-chan." Mendengar jawaban dari Tomiyama itu pun seluruh isi sekolah terkejut. Dan Tomiyama melanjutkan perkataan itu, "Semenjak aku menjadi yang terkuat di sisi Toren, aku merasa sangat bosan. Tapi berbeda denganmu, walaupun kamu di puncak, kamu terlihat sangat bersenang-senang. Rasanya itu nggak adil. Makanya kenapa aku memutuskan untuk menjadikan Ume-chan dan Bofurin milikku." Lalu Umemiya menanggapi keinginan Tomiyama itu dengan berkata, "Oh, jadi gitu. Tomiyama, itu sepertinya masa yang sulit." Nira yang melihat percakapan dalam kejadian itu berkomentar sambil merasakan takut. "Wah, ini kacau sekali. Hei, jangan berbicara seperti itu ke pemimpin kami," kata Togame kepada Umemiya dari arah gerbang sambil membawa pasukannya. "Kau selalu saja seperti ini. Kau selalu langsung pergi begitu aku menjelaskan situasinya. Bukankah aku bilang padamu untuk selalu mendengarkanku?" kata Togame ke Tomiyama Choji. Dan Togame mengalihkan pandangannya ke Sakura yang tiba-tiba sudah ada di samping Umemiya. "Oh, Otelo-kun, kita bertemu lagi." "Yo," jawab Sakura dengan singkat. Umemiya melihat Sakura dan kawan-kawan sudah ada di sampingnya lantas berkata, "Hei, aku udah bilang kan." Belum selesai Ume berbicara, si Sakura langsung nimpalin omongan Kang Ume itu. "Cot, aku gak akan menghalangimu. Tapi aku tak akan diam saja jika kamu bertarung." Mendengar hal itu dari Sakura, Kang Ume cuma bisa senyum. Di sisi lain, Tomiyama sambil memaksa minta Togame dan kawan-kawannya untuk bubar. "Hei, mending kalian bubar aja. Aku mau kelahi nih sama Ume." Lalu Togame menanggapi perintah dari pemimpinnya itu dengan menunjukkan situasi yang terjadi di sana dan berkata, "Lihatlah sekelilingmu. Ini akan sulit jika harus saat ini." Lalu Tomiyama melihat ke sekitar dan terlihat seluruh siswa Furin sudah berkumpul di seluruh penjuru Furin sambil menatap ke arah kelompok sisi Toren. Nira tambah ketakutan melihat itu. Nah, lalu Kang Ume berteriak memberikan perintah ke semua siswa, "Jangan sampai ada yang mendekat. Tomiyama, aku menerima duelmu. Tapi suruh anak buahmu pergi dari sini," lanjut Kang Ume ke Tomiyama. "Wah, baiklah.
Itu kalimat yang ingin aku dengar. Tomiyama menanggapi dengan antusias. Namun, setelah tantangan itu diterima, salah satu anggota sisi Toren berkata, bukankah pemimpinmu itu terlalu baik? Atau hanya ketakutan? Sugishita langsung nyaut denger itu. Woi, gue sikat lu ya. Si orang dari kelompok sisi Toren itu menanggapi balik sahutan Sugishita. Jangan marah gitu dong kalau emang bener. Lalu setelah itu pun provokasi saling bersahutan. Lalu Togame berkata ke kelompoknya, Hey, slow. Dan Togame melanjutkan pertanyaannya ke Tomiyama. Choji, kalau kamu mau duel, jangan sekarang. Sekarang udah mau maghrib. Kalau maghrib, kita nggak bisa lihat wajah babak belur mereka. Lalu Sakura nyautin omongan Togame itu. Lantas seperti apa cara melihat wajahmu sendiri? Tomiyama yang melihat kelompoknya saling bersahutan memprovokasi pun bertanya ke semuanya. Kalian sudah saling kenal? Kalau sudah saling kenal, kenapa gak kelahi aja semuanya? Tapi bukan tawuran, kita tarung 1 lawan 1 saling bergantian, seperti bertarung kendo. Lanjut, Togame mengumumkan pesertanya. Lalu yang akan jadi pesertanya adalah Homemiya melawan Choji, aku melawan Sakura. Nah, lebih lanjut, anggota lain dari kelompok sisi Toren pun ikut menawarkan diri menjadi peserta dan menantang siswa Furin yang akan dilawannya. Oke, ulasan manga Windbreaker chapter 8 selesai sampai sini. Di akhir panel, Hiragi ditantang oleh Sako, yang sepertinya si Sako ini ada sesuatu ke si Hiragi. Yang entah apa itu, tapi dari sini kelihatan kalau si Hiragi juga kaget dan meminta maaf ke Kang Ume bahwa dia harus ikut menerima tantangan festival gelut itu. Dan diketahui Kang Ume akan melawan Tomiyama, Sakura melawan Togame, Hiragi melawan Sako, Sugishita melawan Kepala Ayam, dan Hayato melawan Cowok Manis. Oke, itu aja yang bisa kami ulas kali ini. Buat yang belum subscribe, bantu kami kembangkan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Permios.